Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, dalam masa biasa yang ke-27. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau berkenan menerima kaum berdosa yang mendambakan keselamatan. Pakailah kami menjadi saluran belas kasih bagi setiap orang yang mengandalkan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang ia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau ia minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan apa yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam renungan kemarin, kita telah merenungkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Hari ini, bacaan Injil melanjutkan dengan ajaran Yesus tentang bagaimana kita harus berdoa. Dengan tekun, tanpa putus asa, dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Yesus memakai perumpamaan seorang sahabat yang datang tengah malam meminta roti. Meskipun sahabat itu
awalnya enggan, namun karena ketekunan, akhirnya ia memberikan apa yang diminta. Lalu Yesus menegaskan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengingatkan bahwa doa bukanlah sekali ucap lalu selesai. Doa membutuhkan ketekunan, pengulangan, dan kesetiaan. Sama seperti sahabat yang terus mengetuk pintu di malam hari, doa menuntut ketabahan. Banyak orang berhenti berdoa karena merasa Tuhan tidak menjawab. Padahal kadang Tuhan memang tidak langsung memberi apa yang kita minta, tetapi Ia mengajar kita untuk bertahan, sabar, dan tetap percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus mengatakan, mintalah, carilah, ketoklah. 3 kata kerja ini, minta, cari, ketok, menunjukkan proses yang aktif dan berkesinambungan. Meminta atau minta, doa adalah mengakui bahwa Tuhan, kita butuh Tuhan. Cari, doa menuntut keterlibatan kita. Kita tidak pasif menunggu. Ketok, doa adalah keberanian untuk mendekati Allah meski berulang-ulang, seperti anak yang tak pernah bosan mengetuk pintu bapaknya. Doa sejati bukan hanya mengucapkan kata-kata, tetapi membangun relasi yang tekun dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus memberikan perbandingan sederhana. Siapa di antara kamu yang memberi anaknya ular kalau ia minta ikan? Atau kalajengking kalau ia minta telur? Kalau orang tua yang terbatas saja tahu memberi yang baik bagi anaknya, apalagi Bapa di surga, Ia pasti memberi yang terbaik. Kadang kita minta sesuatu yang kita kira baik, tetapi Allah yang Maha Tahu justru memberi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi keselamatan kita. Puncak dari permohonan kita kepada Allah adalah janji Yesus. Bapa yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, jawaban tertinggi atas doa bukanlah barang atau materi, melainkan Roh Kudus sendiri, pribadi Allah yang menjadi penolong, penghibur, sumber kekuatan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, bagaimana sabda Yesus ini kita aplikasikan dalam hidup kita yang nyata? Seringkali dalam hidup kita berdoa agar sakit disembuhkan, tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk tabah. Kita berdoa agar masalah cepat selesai, tetapi Tuhan memberi kebijaksanaan untuk menghadapinya. Kita berdoa agar orang lain berubah, tapi Tuhan mengubah hati kita lebih dahulu. Maka doa bukan soal memaksa Tuhan ikut keinginan kita, melainkan membiarkan Allah bekerja dalam caranya dengan waktunya demi kebaikan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk bertekun dalam doa. Jangan mudah putus asa kalau doa belum dijawab. Percayalah bahwa Allah selalu mendengar. Ingatlah bahwa jawaban terbesar doa adalah kehadiran Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Maka semoga permenungan saya pada hari ini semakin meyakinkan kita bahwa
Allah adalah Bapa yang selalu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka mari terus kita mengasah doa kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semakin menjadi pendoa-pendoa yang sejati sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.